PHP memiliki beberapa metode yang dapat Anda gunakan di dalam kelas, dan metode tersebut memiliki keistimewaan. Dan metode yang saya maksudkan adalah Magic Method di PHP. Di sini Anda bisa lihat file Magic Methods yang telah saya siapkan sebelumnya, di mana di dalamnya terdapat HTML biasa, tidak ada PHP sama sekali. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara umum tentang Magic Methods dan juga list-list dari Magic Methods. Dan jika saya ke browser, dan Anda bisa lihat di sini, yang saya akses adalah magic_method.php, dan untuk filenya atau untuk isi filenya seperti yang terlihat di sini. Yang pertama adalah sifat-sifat Magic Methods. Yang saya akan informasikan di sini adalah hal-hal yang saya tahu, mungkin seperti itu. Jadi hal-hal yang dapat saya informasikan. Anda tentunya dapat mencari informasi dari tempat lain untuk menambah pengetahuan Anda tentang Magic Methods. Yang pertama, Magic Method selalu diawali dengan 2 underscore. Jadi penamaannya underscore lalu nama dari methods. Anda bisa lihat di sini. Contohnya, list daftar Magic Methods selalu diawali dengan 2 underscore. Dan tidak disarankan bagi Anda ketika membuat suatu metode dengan menggunakan 2 underscore, karena besar kemungkinannya, atau maksud saya karena akan memperbesar kemungkinan metode yang Anda deklarasikan adalah Magic Methods. Yang kedua, metode dipanggil secara otomatis dalam kondisi tertentu. Jadi beberapa Magic Methods tidak perlu menggunakan arah panah dan nama methodesnya. Jadi ketika suatu objek mengalami kondisi tertentu seperti itu, digunakan dalam suatu function misalnya, suatu Magic Methods akan dipanggil secara otomatis. Yang ketiga, Magic Methods akan diturunkan dari parent ke child class dalam hubungan inheritance. Jadi ketika dalam pewarisan kelas, Magic Methods sama aturannya dengan metode biasa, yaitu suatu metode yang aksesnya public dan juga protect akan diwariskan ke keturunannya. Yang berikutnya beberapa Magic Methods. Jadi di sini beberapa, tidak semua. Beberapa metode harus menyertakan argumen yang spesifik. Jadi karena Magic Method merupakan function, dan function bisa memiliki argumen, tetapi beberapa Magic Methods, argumen tersebut harus didefinisikan. Karena ketika Magic Methods dipanggil, argumen-argumen tersebut yang akan dipanggil atau pasti akan digunakan. Jadi Anda harus menyertakan argumen tersebut ketika mendeklarasikan atau ingin memakai suatu Magic Methods. Yang berikutnya, beberapa Magic Methods memiliki akses spesifik. Maksud saya akses spesifik di sini, seperti halnya untuk contohnya misalnya, seperti halnya untuk destruct. Destruct di sini harus memiliki akses yang public. Jadi tidak bisa untuk akses yang protect ataupun private. Jika Anda mengakses secara protect ataupun private, maka itu akan memunculkan error dari PHP. Jadi seperti itu beberapa akses spesifik. Yang berikutnya, Magic Methods atau beberapa Magic Methods maksud saya dideklarasikan dalam bentuk statik ataupun sebaliknya. Maksud saya di sini adalah beberapa Magic Method tidak dapat Anda deklarasikan secara statik, tetapi yang lainnya harus Anda deklarasikan secara statik dan tidak statik. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, Magic Methods, beberapa Magic Method tidak memerlukan return value dari metode tersebut atau dari function tersebut, karena beberapa Magic Methods hanya dipanggil dalam keadaan di mana memang keadaan tersebut tidak memerlukan return untuk nilai, dan beberapa harus menyertakan return karena ketika dipanggil akan mengeluarkan value atau nilai. Ini atau yang terlihat di sini adalah daftar Magic Methods yang tersedia atau yang dapat Anda gunakan di PHP 5.3 dan mungkin 5.3 ke atas seperti itu. Beberapa tidak dapat Anda gunakan di PHP 5 di bawah 5.3 atau versi di bawah 5.3. Dan ini merupakan list Magic Methods-nya. Untuk semua list di sini kita akan bahas dan akan bicarakan satu persatu. Untuk intinya atau untuk kondisi di mana Magic Method ini dipanggil, saya akan menjelaskan secara ringkas. Jadi seperti itu. Untuk construct ini akan dipanggil ketika suatu objek di instance atau ketika suatu objek dibuat. Jadi ketika Anda menggunakan menuliskan nama variabel sama dengan new lalu suatu nama kelas, maka variabel construct di sini jika dideklarasikan, maka variabel construct di sini akan dipanggil secara otomatis.
Yang berikutnya adalah variable destruct ketika suatu objek dihancurkan atau di unset. Untuk call adalah ketika suatu metode suatu metode tidak dideklarasikan ataupun tidak dapat diakses. Misalnya suatu metode yang sifatnya private atau sifatnya protect tetapi dipanggil di luar kelas. Untuk call static merupakan metode yang dipanggil secara static, tetapi metode tersebut tidak dideklarasikan ataupun metode tersebut tidak dapat diakses walaupun metode tersebut ada. Yang berikutnya adalah untuk variable set, atau maksud saya untuk metode set. Ini berlaku untuk properti yang tidak dapat diakses atau properti yang tidak terdeklarasikan, maka otomatis akan memanggil function set ketika properti tersebut disetting untuk suatu nilai. Berikutnya adalah get ketika suatu properti yang tidak dapat diakses atau tidak terdeklarasi ingin didapatkan nilainya, maka yang akan terpanggil secara otomatis adalah underscore get. Berikutnya adalah iset ketika suatu properti ketika Anda menggunakan fungsi iset untuk suatu properti yang tidak dapat diakses dan juga tidak terdeklarasi seperti itu. Unset merupakan suatu properti yang di unset, tetapi properti tersebut juga tidak terdeklarasi ataupun tidak dapat diakses. Untuk invoke adalah penggunaan objek seperti penggunaan function. Untuk sleep ketika suatu objek di serialize. Untuk wake up ketika suatu objek di unserialize. Untuk toString ketika objek dikonvert menjadi string. Untuk set state ketika suatu objek digunakan di dalam fungsi var export. Dan untuk clone ketika suatu objek di clone atau di cloning. Kita akan membahas secara spesifik satu persatu untuk magic method yang ada di sini. Dan untuk video berikutnya saya akan berbicara tentang construct.